Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Untuk rakyat aja belum beres, mau untuk dunia. Jadi manusia kita masih tercecer kualitasnya, macem-macemnya masih jelek. Lantas kita lupakan semua itu, kita ingin menyumbang buat peradaban dunia. Peradaban kita saja sedang turun. Korupsinya memburuk, demokrasinya memburuk, ketimpangannya memburuk. Mau bangun ibu kota, solusinya kan jauh api dari panggang. Belum lagi nanti impor marmernya, impor lampu kristalnya, kan nggak mungkin pakai marmer Tulungagung kelihatannya ya. Ini marmer Italia karena kan mewah, peradaban dunia mengalahkan Dubai kan. Ini kata Pak Jokowi loh ini. Jadi memang wajib mimpi ini dimusnahkan, dibakar, tidak tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mengutip saja ucapan Pak Jokowi, mimpi sebelum pandemi. Dia katakan, saya kutip di kompas.com 6 November 2019 sebelum COVID. Presiden Joko Widodo ingin agar ibu kota negara baru di wilayah Kutai, Kertanegara, dan Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur nantinya bisa menjadi ibu kota terbaik di dunia. Bahkan Jokowi bermimpi ibu kota baru nantinya bisa mengalahkan Dubai, Uni Emirat Arab, yang saat ini dinobatkan sebagai kota paling bahagia. Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Untuk rakyat aja belum beres, mau untuk dunia. Mimpinya memang harus tinggi. Jadi ini bukan ucapan saya mimpi Jokowi. Memang Jokowi bermimpi, mimpinya memang harus tinggi, kata Jokowi saat peresmian dan sebagainya itu. Jadi memang dilandasi oleh mimpi untuk menyumbang pada peradaban dunia, menjadikan kota ini terbaik di dunia dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, saya juga kembali menyitir apa yang disampaikan Prof. Widi terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kita, Profesor Zulfikar, pada acara Narasi Institut. Pertanyaannya, yang pertama, untuk apa? Selain keuntungan bagi siapa ya? Ini untuk apa? Atau mengapa? Untuk apa itu terkait dengan, untuk membuat, karena Jakarta sudah tidak memiliki daya dukung lagi. Nah, kalau begitu Jakartanya banyak masalah, kemudian ditinggalkan, dibikin yang baru, bukan menyelesaikan masalah di Jakarta. Jadi tidak valid. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jakarta dan non-Jakarta, antara Jawa dan bukan Jawa. Sudah dijawab juga oleh Bang Jilal. Kita udah lama diskusi dengan Bang Jilal Mardani, seorang planolog. Ketimpangan antar daerah di Indonesia disebabkan oleh ketimpangan fiskal pusat dan daerah. Penerimaan pemerintah pusat mencapai 2.000 triliun pada tahun 2019. Penerimaan asli daerah provinsi seluruhnya 34 itu sekitar 200-an triliun saja. Tadi pusat 2.000 triliun ya. Sementara 514 kabupaten kota, kalau kita jumlah pendapatan asli daerahnya hanya 100-an triliun saja. Jadi kunci penyebab dari ketimpangan itu adalah sentralistik dan semakin tersentralisasinya kekuasaan pada pusat, ditambah dengan undang-undang Cipta Kerja yang mengambil alih makin banyak kewenangan daerah dan diserahkan kepada pusat.
Pertanyaan kedua, di mana? Ini juga masalah. Di mananya tidak jelas pemilihannya seperti apa. Tapi saya tidak ingin semua saya jawab lah ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan? Katakanlah ini sudah sah ya, 1 dan 2. Pertanyaannya kapan? Apakah ada situasi emergensi sehingga kita harus serta-merta pindah? Kalau tidak pindah, Indonesia akan bangkrut. Setelah kapan? Pembiayaannya bagaimana? Ini juga tidak jelas. Jadi tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, tidak ada. Dan ini ciri khas Pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah bahkan mangkrak. Dimulai dari kereta cepat, kemudian jalan tol Trans Sumatera. Itu impian Pak Jokowi adalah sampai 2024 2.700 km jalan tol Trans Sumatera. Yaitu mimpi yang tidak berdasar dan hampir bisa dipastikan maksimum hanya 1.000 km 2024. Maksimum 1.000 km. Nah, jadi bisa dibilang mangkrak juga kan, akan mangkrak. Belum lagi proyek-proyek lain yang kita sudah ketahui lah, yang namanya LRT, ya, pembiayaannya juga tidak jelas, Kertajati, dan banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah proses. Ini belum ada undang-undangnya, APBN sudah mengeluarkan untuk ibu kota baru. Belum ada landasannya, tapi diketok juga oleh DPR. Dan terakhir, ini untuk siapa? Tadi sudah dijawab lah ya. Nah, kemudian kita lihat Indonesia ini kondisinya seperti apa. Jauh seperti negara-negara yang berwarna hijau itu, yakni negara-negara Skandinavia atau Nordik lah ya. Kalau saya tambahkan Islandia dan Finlandia itu. Negara-negara Islandia dan Finlandia itu kaya sekali, lahir batin dunia akhirat. Semua indikator dia bagus, walaupun pendapatan per kapitanya tidak super tinggi. Norwegia di sini kan tidak super tinggi kan, ada nomor 21 gitu. Tapi indikator-indikator lahir batinnya bagus. Human Development Index-nya, SDGs-nya, happiness, ya, multidimensional inclusive development, demokrasi indeksnya juga bagus ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat negara-negara BRICS yang saya beri warna biru itu. Juga kita lihat pada umumnya di atas Indonesia. Lantas warna apa ini? Merah jambu ya. Warna merah jambu ini adalah negara-negara ASEAN. Nah, kita juga di luar Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, Laos itu khususnya Kamboja, Myanmar, dan Laos, juga kita rendah. Yang merah-merah itu, kita itu pada umumnya masih tercecer. Dimensi human development-nya nomor 107, ya, SDGs-nya 97, happiness-nya 82, multidimensional inclusive development-nya 109. Jadi manusia kita masih tercecer kualitasnya, macam-macamnya masih jelek begitu. Lantas kita lupakan semua itu, kita ingin menyumbang buat peradaban dunia. Peradaban kita saja sedang turun, korupsinya memburuk, ya, demokrasinya memburuk, ketimpangannya memburuk. Lo mau bangun ibu kota, solusinya kan jauh api dari panggang. Nah, ditambah lagi pertumbuhan ekonomi kita terus menunjukkan kecenderungan melambat. Jadi kita membangun gitu di era Pak Jokowi, hasilnya yang pasti adalah pertumbuhannya melambat, bukan mengakselerasi. Pendapatan nasional per kapita kita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas yang cuma terjadi 1 tahun 2019-2020 kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Baru kita alami. Kemudian kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga. Transformasi ekonomi untuk menjadi negara maju tersendat-sendat. Ekspor didominasi oleh komoditas primer, batu bara, sawit, dan smelter nikel. Peranan industri manufaktur merosot dan turun sebelum mencapai titik optimalnya, atau kita sebut gejala dini deindustrialisasi. Pekerja informal lebih besar dari pekerja formal. Tentu saja ini quality of job-nya jadi jelek. Penduduk insecure, udah beberapa kali saya sampaikan, yang terdiri dari penduduk miskin, ekstrim miskin,
miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin masih lebih dari separuh jumlah penduduk. Mau diajak terbang ke planet lain yang namanya planet ibu kota baru. Sementara itu, kemampuan kita dari pendapatan negara, dari pajak, terus turun. Mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan hanya 1 digit, serta di urutan ke 127 dari 140 negara. Jadi, kocek pemerintah ini cekak, sementara belanjanya terus meningkat. Kalau pemerintah udah menunjukkan kerja keras, pendapatannya naik gitu ya, sedikit bisa kontribusi untuk membangun ibu kota baru, masih bisa dipahami. Nah, ini masih jeblok begini. Memang tahun 2021 penerimaan pajak kita naik, bahkan diklaim melebihi target, ya, tapi karena targetnya rendah gitu. Kemudian ketidakpastian tentang wabah COVID yang kemarin sudah hampir mencapai 10.000 kasus barunya. Varian Omikron muncul dan berpotensi menimbulkan gelombang ketiga, sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat dan pelaku ekonomi. Bukannya jadi tambahan peluang bisnis bagi para pengusaha tertentu dengan memiliki lab, kemudian kan diniatkan juga jualan vaksin, macam-macam itu. Utang menggelembung dan sudah lampu kuning, ya, tercermin dari defisit primary balance yang membengkak dan pembayaran bunga utang telah menyedot sekitar 1/5 dari pengeluaran pemerintah pusat. Jadi bayar bunganya udah tinggi. Ancaman nyata perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan semakin sering terjadi bencana di berbagai kota dan pulau di Indonesia hampir tanpa kecuali. Di Papua, di Maluku, Kalimantan, Sulawesi, semualah pulau itu sekarang makin banyak terjadi bencana. Target pemerintah yang disusun oleh Bappenas itu kita menjadi negara maju tahun 2036 telah dimundurkan menjadi 2043. Jadi mundur 7 tahun kita gara-gara pandemi ini, sehingga ancaman middle income trap semakin nyata. Belum lagi learning loss dari anak-anak didik kita yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk online learning. Jantung perekonomian semakin lemah, tapi disuruh lari cepat. Yang namanya jantung itu adalah sektor keuangan. Jantung itu menyedot darah dan memompakan kembali ke sekujur tubuh perekonomian. Kredit untuk UMKM, kredit hanya di bawah 40% dari PDB. Kredit sektor keuangan kepada swasta itu tidak sampai 40%, kalau China itu mendekati 200%, sementara negara-negara ASEAN semuanya 100%, 40% pun tidak. Disuruh lari cepat, ya semaput, ya mangkrak gitu. Nah, tak pelak lagi yang saya sampaikan itu tadi semua, ya, sangat nyata menuntut bangsa ini agar fokus dan menghimpun segala kekuatan dan sumber daya yang ada untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Nah, saya disanggah oleh Bung Andrinov, yang Faisal sampaikan itu semua jangka pendek. Dia bilang, ini kita punya visi jangka panjang. Waduh, iya deh, saya nggak usah komentar lagi. Silahkan teman-teman menilainya. Kemudian, akibatnya apa? Yang kita sebut ini namanya defisit sense of crisis dan sense of urgency. Di tengah tantangan dan ancaman serius itu, apakah pantas mendahulukan ambisi menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota negara baru yang tinggal sekitar 2,5 tahun lagi? 2,5 tahun. Padahal skema pendanaannya pun hingga sekarang belum jelas. Yang saya katakan tadi, perencanaan proyek dan perencanaan keuangan tidak terintegrasi. Nyari uangnya aja belum tahu dari mana. Masih diutik-utik. Dan Ibu Anies, anggota DPR dari PKS itu, menghardik Menteri Keuangan. Kok menteri kayak begini cara berpikirnya? Enak-enakan saja gitu ya. Ambil dari dana PEN, ya, ambil dana PEN, terus kata anggota Partai Demokrat, itu tidak bisa dana PEN itu untuk darurat COVID. Ya udah, kita cari dari yang lain, dari PUPR, seenak udelnya aja.
Dana PEN hadir dalam kondisi darurat kan. Apakah pemindahan ibu kota sudah sedemikian daruratnya? Ya tidak. Darurat buat Pak Jokowi yang ingin ibu kotanya dijadikan tempat upacara 17 Agustus dan 2024. Oleh karena itu setidaknya bisa ditunda 5 hingga 10 tahun. Sehingga barangkali baru pindah beneran, ini 5 sampai 10 tahun tuh mulai dibicarakan. Pindahnya itu adalah momentum ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang udah keren. Tapi belum tentu ke Penajam loh. Tadi di mananya masih bisa diperdebatkan. Jika IKN dipaksakan, boleh jadi akan muncul perpu baru. Karena uangnya tadi kan tidak jelas, yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 3% hingga 2024. Suatu presiden yang buruk. Disiplin fiskalnya jadi kendor. Walaupun pemilu sudah diputuskan tahun 2024 tanggalnya bulan Februari. Persisnya saya lupa, 12 Februari apa. Ada kemungkinan karena alasan kedaruratan jika presiden tidak diteruskan oleh Pak Jokowi setidaknya 3 tahun, maka ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden atau bahkan presiden 3 periode meniru Franklin Delano Roosevelt yang waktu itu menjadi presiden Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, diperpanjang 3 tahun gitu. Karena situasi perang kok mau pemilu begitu ya. Nah ini bukan perang tapi pindah ibu kota dijadikan alasan. Karena kalau presidennya agak berbeda, visinya lebih waras begitu, maka kemungkinan dia akan batalkan. Toh masih ongkosnya masih relatif sedikit gitu. Tapi kalau diperpanjang 3 tahun kan Pak Jokowi punya 5 tahun lagi barangkali sudah sulit untuk dibatalkan karena sudah 60-70% begitu. Jadi ada urgensi nih perpanjangan masa jabatan, kan tinggal di setel aja. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat saya kok makin yakin ya, apalagi dengan doa kita bersama bahwa ini memang tidak pantas untuk jadi menu segera, apalagi dimulai 2022 dan ratusan triliun akan habis karena apa? Dikebut gitu untuk upacara tadi. Walaupun pemerintah mengatakan ini anggarannya sampai 2045, jadi dicicil-cicil. Enggak, tapi ini akan dikebut 3 tahun anggaran ke depan, mulai tahun ini 2022, 2023, 2024 akan dikebut dan akan dicarikan anggaran dari tempat-tempat lain, direalokasikan dari tempat lain yang merupakan hajat hidup orang banyak. Itu aja Mas Slamet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingat ada bulan Oktober ini ada habis kontrak batubaranya. Lantas Berau Coal punya Sinarmas habis 2025. Waduh, kan mereka diperas-peras ini sekarang kan, peras-peras. Oleh karena itu mereka ingin pemilu diperpanjang aja karena di masa COVID kok saya diperas-peras gitu. Susah juga kan? Maka terjadilah itu semua. Jadi ujung-ujungnya walaupun saya tambah lama tambah melihat lucu aja ya. Bung Andrino mengatakan jangan apa-apa disalahkan oligarki gitu. Faktanya itu sebagai analis politik, ilmuwan politik, akademisi politik kok menganggap ibu kota negara ini bukan persoalan politik gitu. Jadi persoalan politik, persoalan oligarki yang semakin mencengkeram dan sebetulnya ibu kota baru adalah kulminasi dari semua ini dan insya Allah bukan ini saja skandal-skandal yang akan terungkap, skandal-skandal lain pun akan satu demi satu terungkap karena sudah terjadi bentrok di antara sesama mereka karena ya namanya unholy alliance kan, janji di antara orang-orang jahat itu ya tidak pernah langgeng gitu. Mereka saling buka aib masing-masing dan saya perkirakan sebelum 2024 ya tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menutup-nutupinya lagi dan rezim ini secara moral bangkrut sebelum 2024. Terima kasih. Komunikasi opini publik yang dibangun dengan tuduhan terhadap bahwa ini kepentingannya di oligarki ketika dijelaskan itu semuanya kan di atas konsesi lahan milik para yang sudah dirilis oleh LSM Walhi itu. Daftarnya sangat jelas sih. Terafiliasi kepada keluarga pejabat juga sangat jelas. Itu kan bentuk pengorbanan oligarki menyerahkan lahan itu kepada negara untuk kepentingan IKN. Bagaimana Bang menilai seperti ini kalau komunikasi opini publiknya seperti itu? Kan tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Jadi kalau Hashim dibayar kontan,
bayar kontan dengan janji pengadaan air bersih di ibu kota negara oleh perusahaannya Hashim. Kemudian Sukanto Tanoto dan Hashim, lagi-lagi Hashim, itu kemungkinan akan memperoleh jatah digunakan 2 pelabuhan mereka untuk kepentingan logistik pembangunan ibu kota baru. Ya, tadi semennya oleh perusahaan China yang tentu saja berafiliasi dengan salah satu dari elit-elit yang ada. Belum lagi nanti impor marmernya, impor lampu kristalnya, kan nggak mungkin pakai marmer Tulungagung kelihatannya ya. Ini marmer Italia karena kan mewah, peradaban dunia. Mengalahkan Dubai kan. Ya, ini kata Pak Jokowi loh ini. Yang penting isinya ya. Jadi memang wajib mimpi ini dimusnahkan, dibakar, tidak tersisa.